Ka'bah waktu itu dikelilingi 360 patung. Rasulullah sujud dengan hati yang perih. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau menghancurkan berhala-berhala, maka beliau akan melakukan hal seperti yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dihancurkan berhalanya satu persatu, kampaknya dikalungkan kepada Hubal yang paling besar. Tapi yang pingin dihancurkan bukan berhalanya, yang pingin dihancurkan adalah berhala mindset. Yang pertama kali adalah sebelum kita melakukan perubahan apapun di masjid kita, yang pertama kali harus kita rubah adalah mindset. Yang pertama kali kita rubah adalah mindset. Karena barang yang paling mahal yang dimiliki manusia adalah mindsetnya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, jawabnya yang semangat cuma 1-2. Yang kompak dong pagi-pagi ini. Udah pada sarapan belum? Belum. Jawab yang semangat ya, cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, para tuan guru, para habaib, para tokoh masyarakat yang hadir membantu menyukseskan acara kita hari ini dan besok. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kemudian jajaran pemerintah yang mensupport dan memberikan kami izin untuk terselenggaranya acara ini. Berikut semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri daurah manajemen masjid ini. Insya Allah setiap langkah kanan kita meningkatkan derajat, setiap langkah kiri kita menghapuskan dosa. Yang pertama, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita bisa melazimi majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini adalah majelis favorit malaikat, majelis yang selalu didoakan oleh para malaikat. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tetes darah, tetes keringat, tetes air mata, full power, full heart, dan full time, semuanya yang beliau miliki, yang terbaik dari diri beliau digunakan untuk memajukan agama Islam kita ini. Kalau kita mohon maaf ya, perbandingan antara Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kami yang di depan ini, mungkin kalau kami menggunakan sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran untuk memperjuangkan Islam, tapi kami pinginnya menang ya kan, ini susah ini. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingatkan pada diri pribadi dan semuanya untuk meningkatkan takwa, wabil khusus karena hari ini adalah hari ulang tahun NTB ya. Saya menasihatkan satu ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita ini orang beriman dipanggil. Kalau orang mendengar kata ya ayyuhalladzina amanu fastami'ulah, perhatikan baik-baik karena Allah mau menyampaikan satu hal yang penting yang diseru orang beriman. Perintah pertamanya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangannya. Perintah kedua wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad, perintah ketiga wattaqullah lagi. Satu perintah ini diapit dua perintah takwa. Satu perintah ini diapit dua perintah takwa. Perintah apa? Perintah untuk muhasabah. Ulang tahun itu berarti bukan bertambahnya umur tapi berkurangnya umur. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengevaluasi yang kemarin untuk menjadi rencana kita di masa yang akan datang, sehingga setiap harinya apa yang kita alami, setiap harinya apa yang kita jalankan lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah, saya jatuh cinta sama Lombok karena ketika datang ke Lombok ini, Masya Allah Pak, masjid banyaknya luar biasa.
Saya dapat informasinya yang terdata itu 8.000 masjid. Dan di sini tidak ada masjid yang kecil, Pak. Kalau Masjid Muslim United itu cuman food court kecil gitu. Dalam waktu 3 hari kita jadikan masjid, kita kasih karpet, kita kasih mimbar, terus dipakai sholat. Setelah itu pindah toko, kita bongkar jadikan masjid. Itu Masjid Muslim United. Kalau orang datang pertama kali nanya masjidnya yang mana. Tapi kalau saya ke Lombok udah fix semua bangunan masjid ya bentuknya masjid. 8.000 masjid. Nah, ini seandainya kita bisa mengambil pelajaran dari yang sudah, kemudian kita bisa menjadikan masjid-masjid ini sebagai tempat untuk memajukan Islam, maka akan terjadi hal yang sangat luar biasa di Lombok ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dengan satu hal. Saya berdiri boleh? Agak jalan-jalan. Materi yang mau saya sampaikan, yang pertama kali adalah sebelum kita melakukan perubahan apapun di masjid kita, yang pertama kali harus kita rubah adalah mindset. Yang pertama kali kita rubah adalah mindset. Karena barang yang paling mahal yang dimiliki manusia adalah mindsetnya. Saya kasih contoh, banyak takmir yang mengeluh. Takmir mengeluh, sekarang itu ngurus ngatur anak-anak muda itu susah. Anak-anak muda itu diatur susah sekarang, maunya nongkrong di kafe dan seterusnya. Saya kasih ilustrasi, Pak. Ada kursi dari plastik. Kemudian ada seekor kuda, saya ikatkan talinya kuda itu ke kursi plastik. Kira-kira kalau kudanya itu susah diatur, yang salah kudanya atau kursinya yang terlalu lemah, Pak? Kalau kita pohon kurma yang kokoh, kita talikan kuda di atas ke pohon kurma, itu kuat enggak? Kuat. Tuh. Kemudian berikutnya mindset. 1 ekor kuda itu bisa menarik beban 2 ton. 2 ekor kuda itu bisa menarik 23 ton. Apa pelajarannya? Dengan berjamaah, dengan bekerja sama kita jadi lebih kuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dakwah pertama kali di Makkah, di situ 13 tahun beliau berdakwah di Makkah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat menghadap kiblat. Waktu itu dikelilingi 360 patung. Rasulullah sujud dengan hati yang perih. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mau menghancurkan berhala-berhala, maka beliau akan melakukan hal seperti yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dihancurkan berhalanya satu persatu, kampaknya dikalungkan kepada Hubal yang paling besar. Tapi yang pingin dihancurkan bukan berhalanya, yang pingin dihancurkan adalah berhala mindset. Beliau sabar. Kalau seandainya berhala dihancurkan waktu itu, maka orang akan membenci Islam karena agama Islam itu frontal. Dakwah Islam tidak frontal. Rasulullah SAW 21 tahun menyusun kekuatan, hijrah ke Madinah, membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansor, memperkuat ekonomi, mengirim intelijen di setiap tempat, menguatkan militer, sampai di tahun ke-8, Fathu Makkah, beliau membawa 10.000 orang di bawah bendera beliau. Makkah dalam kondisi lesu, kalah, lemah. Kalah perang Badar, kalah perang Uhud, perang Ahzab, sudah investasi untuk 10.000 pasukan, kalah lagi. Mentalnya orang Quraisy itu down. Sedangkan mentalnya para sahabat sangat tinggi karena merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari Fathu Makkah, tidak ada darah yang ditumpahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena memang dalam mindset Islam perang itu bukan untuk membunuh. Perang itu adalah untuk menyebarkan kedamaian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nanya sama orang Quraisy, wahai sekalian masyarakat Quraisy, apa pendapat kalian tentang saya? Orang Mekah mengatakan, engkau adalah saudara kami yang baik, anak dari saudara kami yang baik. Rasulullah mengatakan, idhabu wa antum tulaqo, pergilah kalian semua saya bebaskan. Siapa yang masuk ke dalam rumah dia aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, siapa yang masuk masjid dia aman. Aku mengatakan seperti perkataan Yusuf,
tidak ada celah bagi kalian hari ini, semoga Allah mengampuni kalian. Maka tangan yang kemarin menyembah berhala, tangan yang memberi sesaji kepada berhala, tangan yang melumuri berhala dengan darah sebagai bentuk persembahan, di hari Fathu Makkah, tangan yang sama itu bersama-sama dengan Rasulullah menghancurkan berhala yang kemarin masih disembah. Apa yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW? Berhala mindset. Ini yang ingin saya tekankan. Nanti sepanjang materi yang saya sampaikan, saya ingin jamaah bisa mendapatkan pencerahan tentang mindset. Karena kalau cuma sekedar mengikuti program Muslim United, mengcopy paste program Masjid Jogokarian atau masjid manapun, bukan seperti itu cara kerja dakwah. Dakwah bukan copy paste. Dakwah itu adalah tentang analisa. Kemudian analisis yang kuat itu dibangun di atas ilmu atau mindset yang kuat. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, saya kasih kata kunci. Buat teman-teman muda atau para senior takmir masjid. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman muda ataupun para takmir sekalian, kita harus tahu bahwa dakwah ini adalah misinya para nabi dan rasul. Nanti membuat masjid hanya bagian dari dakwah, tapi dia menempati posisi yang sangat esensial. Dakwah ini adalah tugas setiap di antara kita. Kita disebut khairu ummah karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setiap nabi diperintahkan untuk dakwah, dan Allah telah memberikan contoh-contoh nabi yang luar biasa dalam berdakwah. Contoh Nabi Nuh, 950 tahun dakwah, pengikutnya tidak sampai 50 orang. Apakah yang di sini dakwah udah ada yang sampai 950 tahun? Dakwah itu butuh pengorbanan. Kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau masuk ke dalam api, istrinya ditinggal di padang pasir, anaknya disembelih, semua keluarga ini berkorban untuk dakwah. Nabi Musa alaihissalam menghadapi orang paling jahat di dunia, yaitu Fir'aun, bapak angkatnya sendiri. Beliau hutang budi sama Fir'aun. Temannya cuma satu, Nabiullah Harun alaihissalam, harus dikejar-kejar sama pasukan Fir'aun yang membunuh bayi. Dakwahnya Nabi Ayub alaihissalam, sakit selama puluhan tahun. Dakwahnya Nabi Yakub, menyabari 12 anak yang nakal semua. Dakwahnya Nabi Yunus sampai ditelan ikan paus. Dakwahnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya sampai mereka berdua harus wafat karena dibunuh. Lalu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan rantai dakwah itu. Cuman bedanya, kalau nabi-nabi terdahulu itu dakwahnya adalah tugas bagi sang nabi, bukan kewajiban bagi umatnya. Adapun kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kewajiban untuk dakwah, mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita lihat bagaimana sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau dimusuhi, dipukul, dicaci, dihina, diludahi, dilempar tai onta dan lain sebagainya. Kita semua belum ada yang mengalami itu. Dan ketika dakwahnya Rasulullah SAW yang ada di Makkah itu sudah tidak bergerak lagi, Allah perintahkan kepada Nabi kita SAW untuk hijrah ke Madinah. Nah inilah, ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ada 3 hal penting yang beliau lakukan. Ini adalah pondasi peradaban. Ada 3 hal penting yang beliau lakukan, dan 3-tiganya ini adalah pondasi peradaban. Silahkan dicatat. Yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah," atau kama qala. Siapa yang membangun masjid,
maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Kita masuk ke topik mindset. Pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun fisik masjid yang megah atau membangun fungsi masjid yang kuat? Pertanyaan saya, Rasulullah membangun fisik masjid yang besar, megah, mewah, atau membangun fungsi masjid dulu? Membangun fungsi. Maka saya tekankan, ini saya kasih garis bawah kepada jamaah semua, ketika kita berbicara masjid, maka kita berbicara tentang fungsinya, bukan bangunannya. Bangunannya megah mewah seperti masjid ini, tafadhol, tapi fungsinya harus lebih besar. Fungsinya harus lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Masjid Nabawi sebagai ruang tamu, tempat menerima tamu, tempat melatih anak muda bela diri, tempat latihan perang, tempat mengikat tawanan, tempat Rasulullah SAW mendidik anak-anak SD, SMP, SMA sampai kuliah, semua kampusnya di masjid sama Rasulullah SAW. Masjid bukan cuma untuk sholat 5 waktu, mohon maaf. Ada masjid-masjid di sekeliling kita yang cuma dipakai sholat 5 waktu, selain waktu sholat dikunci. Toiletnya tidak boleh dipakai. Ketika pembangunan, Masya Allah galang dana Pak. Warga sekitar diminta dana. Begitu masjidnya jadi, ada COVID-19, hilang masjidnya itu Pak. Ketika jamaahnya butuh itu, tidak ada yang tahu. Mohon maaf, siapa di sini yang pernah mendengar apa fungsi dibuat menara masjid yang dilakukan oleh aslafun as-soleh? Apa fungsinya menara masjid? Supaya para muadzin itu naik ke atas menara, ngecek rumah mana yang tidak keluar asap, berarti dia tidak bisa masak hari itu. Dia ngecek Baitul Mal, oh di Baitul Mal ada dana banyak, ada makanan banyak, didroplah makanan itu ke tempat rumah-rumah yang tidak mengepulkan asap tadi. Fungsi menara zaman dulu. Sekarang nih masjid-masjid di Lombok lomba-lomba tuh, menaranya ada yang 100, ada yang 114. Kita menunggu sampai nanti masjid ini mengeluarkan fungsi aslinya. Ya, masjid yang menaranya paling tinggi harus paling kaya Baitul Malnya, yang harus paling mampu membackup warga-warga yang membutuhkan di sekitarnya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah bangunan yang Rasulullah SAW buat, ya. Fungsinya menjadi rumah bagi keimanan. Seperti kita nih, kita bapak-bapak yang sudah berkeluarga, punya rumah, di dalam rumah itu ada istri, yang mana setiap kali kita punya permasalahan di luar rumah, maka pulang ke rumah artinya masuk ke dalam surga, baiti jannati, ketemu sama keluarga. Semua hal-hal yang menjadi permasalahan kita di luar rumah selesai di dalam rumah, menjadi tenang, menjadi sakinah ketika kita sudah masuk ke dalam rumah. Sebagaimana fisik kita ini membutuhkan rumah, maka hati dan iman kita pun juga membutuhkan rumah, ya. Hati dan iman kita pun membutuhkan rumah. 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah itu mendidik keimanan para sahabat. Diceritakan kisah-kisah keimanan setiap hari. Maka ketika para sahabat radhiyallahu anhum itu sudah tertanam keimanan di dalam diri mereka, mereka membutuhkan rumah. Rumah untuk keimanan, bukan rumah untuk fisik. Coba ketika terjadi bencana di tsunami di Aceh tahun 2006, ya. Oh 2004. Kemudian ada likuifaksi, ada tsunami juga di Palu 2018, ya. Itu orang yang lari dari bencana, yang paling baru di Semeru, orang yang lari dari bencana biasanya larinya kemana? Kemana? Ke masjid.
Kenapa ke masjid? Karena hati kecil manusia yang masih memiliki iman itu menyadari bahwa rumah dia adalah di masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara hati yang memiliki iman, dia punya ciri-ciri sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat di saat tidak ada naungan dari selain Allah. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid, tidak bisa jauh-jauh dari masjid. Saya di dalam ruangan, ini panasnya luar biasa. Saya keluar di bawah matahari langsung lebih panas. Belum nanti ketika kita bicara matahari di akhirat yang Allah dekatkan cuma 1 jengkal, itu bisa bayangkan panasnya kayak apa. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Oleh karena itu, orang yang hatinya terpaut di dalam masjid, orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini adalah mereka yang nanti kelak mendapatkan pengamanan dari matahari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala.